Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Ya. Upaya enggak adanya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca Risalah Al-Usul min Ilmil Usul. Aina wasalna? Wasalna aina wasalna? Al-kalam. Udah kalam kan? Aqsamul kalam sekarang ya. Betul? Baik. Kemarin kita di sini sedikit membahas tentang kalam. Ya, kalam ini apa? Huwa lafdhu al-mufid. Yahsunu sukutul mutakallimu alaih. Nah. Jadi, kenapa sih kita di sini membahas kalam sebagaimana yang kita katakan kemarin bahwasanya kita ingin istinbatul ahkam minal adillah. Mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada. Yang mana dalil itu apa? Kalam. Ya, dalil adalah al-kalam. Naam. Jadi kita harus betul-betul paham apa susunan kalam, ya, ajzaul kalam itu apa aja. Kemarin kita telah bahas bahwasanya ajzaul kalam ada 3, isim, fi'il dan huruf. Adapun isim dia juga terbagi menjadi 3. Naam, dari sisi maknanya ada yang yufidul umum, memberi faedah al-umum, ada yang memberi faedah al-itlaq, ada yang memberi faedah al-khusus. Baik. Kemudian berikutnya ada al-fi'lu. Fi'lu, na'am. Kemarin dikatakan di sini langsung to the point. Fi'il itu apa? Apapun jenisnya dia memberikan faedah mutlak. Na'am. Fi'il tidak ada umum padanya kecuali pada beberapa tempat. Di mana kemarin? Ayo fi siyaqin nafi atau nahi atau istifham ingkari. Ya, istifham ingkari ya hakikatnya nafi sebenarnya. Nah. Contohnya misalkan gimana istifham ingkari? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dalam surat apa itu? Az-Zumar ya. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang berilmu? Apa? Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ya. Apakah sama? Terjemah mana? Ayo. Oh gitu. Maklum kalau ngomong itu kadang enggak ya. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa? Beda. Dan ini istifham di antara tanda bahwasanya istifham itu ingkari, la yahtaju ila al-jawab. Dia tidak butuh jawaban karena dia sifatnya menafikan. Artinya la yastawi. Tidak sama. Naam. Secara umum tidak sama. Naam, barakallahu fikum. Dinafikan di situ. Kemudian berikutnya al-harfu. Huruf dia, na'am, ini juga sangat mempengaruhi makna ya. Nanti setiap huruf dia memiliki makna yang banyak. Oleh karenanya ada kitab judulnya kalau nggak salah Huruful Ma'ani wa atharuha fi ilmai al-usul wal fiqhi. Ada kitab Huruful Ma'ani. Makna-makna huruf dan dampak-dampak atau pengaruh-pengaruh huruf daripada maknanya itu sendiri pada 2 ilmu, yaitu ilmu usul dan ilmu fikih. Tebal. Kitabnya sangat tebal segini nih. Kurang lebih. Itu makna huruf. Dikasih contoh apa sih khilaf-khilafnya nanti. Seperti contohnya apa? Ba. Di dalam ya ayyuhalladzina amanu
idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Bi ikhtalafa fihi ulama. Ulama khilaf di dalam makna bi di sini. Ya, Syafi'iyah mengatakan apa? Bi di sini apa? Tab'idiyah. Ya, bi tab'idiyah. Lalu para ulama yang lain apa mengatakan apa? Bi li al-ilsaq. Dari dua makna yang berbeda ini akan mempengaruhi hukum juga yang berbeda. Contohnya seperti apa? Kalau tab'idiyah, maka maknanya apa? Usaplah sebagian kepala kalian. Makanya Syafi'i apa? Gitu kan? Udahnya sah nggak? Sah menurut mereka. Menurut kita yang bermazhab beda, yang nggak sah. Tapi yang betul, naam, insyaallah yang lebih rajih, naam, walaupun di situ khilafnya kuat dan lebih aman, bi-nya apa? Ilsaq. Artinya semua. Ilsaq itu nempel lagi, nempel ya, semua maksudnya. Al-kulliyah seluruhnya. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Ya, maksudnya kan kalau diusap nempel kan? Namanya kepala dari mana? Dari sini sampai sini, berarti semua. Bukan bi ba'di ru'usikum. Nah, dari situ aja udah beda hukumnya. Mafhum ya? Kurang lebih kayak gitu. Ini sangat penting. Nah, di sini hanya dibahas sedikit karena kan kita kan di awal kan. Baik, kita lanjutkan lagi aqsamul kalam. Pembagian kalam. Kalam terbagi dua. Bismillah. Yanqasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismaini. Kalam itu kalau kita tinjau dari memungkinkannya dia untuk disifati dengan sifat jujur atau tidak jujur, betul atau tidak betul maksudnya gitu ya. Itu terbagi menjadi dua. Ya, gampangnya apa? Kalam terbagi menjadi dua ketika apa? Ketika ditinjau dari sisi bisa dikatakan benar atau tidak benar. Pertama, khobar. Yang kedua adalah insya. Nah, berarti kalau salah satu dari kedua ini dia kalam yang bisa kita sifati, oh ini benar. Hadzal kalam fihi sidqun. Ini ucapan yang benar. Wa hadzal kalam fihi kadzibun. Ini ucapan yang keliru, yang berdusta. Tapi ada di sana kalam yang tidak bisa kita katakan demikian. Enggak bisa kita sifati dengan hadzal kalam fihi sidqun wala fihil kadzibu. Contohnya misalkan apa? Idrib Zaidan, pukul Zaid. Apakah antum mau jangan bohong lah. Idrib Zaidan, pukul Zaid. Ini bohong ini. Loh. Enggak gitu, paham ya? Masa anak nyuruh antum misalkan, "Ruli, ambil air." Saat ini bohong atau enggak gitu. Hah? Baik. Kita lanjut. Fal khabaru. Adapun makna khabar, ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi li dzatihi. Apa-apa yang bisa memungkinkan untuk kita sifati dengan bohong, dengan jujur atau dengan bohong, li dzatihi, zatnya. Jadi zat kalamnya apa? Bisa kita katakan, oh ini betul, oh ini bohong. Seperti contohnya apa? Ja'a Zaidun. Ada orang yang berkata kepada antum, Ja'a Zaidun, datang Zaid. Pengkhabaran. Nah, dari ucapan ini bisa kita ucapkan atau sifati dari kalam tersebut, oh ini betul atau bohong. Paham? Kalau kita tahu dia benar, maka kita katakan hadzal kalam sidq. Kalau bohong, hadzal kalam kadzib. Paham? Ya, maksudnya khabar ini bukan mubtada khabar. Bukan mubtada
khabar tapi jumlah khabariyah, lawannya insya'iyah. Ya. Lawannya apa? Insya'iyah. Tayyib. Fa kharaja biqaulina, ntar insyaallah akan dicontohkan. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dari ucapan kita ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi al insya. Kalam insya. Kenapa keluarkan dia? Li'annahu la yumkinu fihi dzalik. Dikarenakan untuk mensifati kalam insya dengan sifat ini bohong atau betul, ya, itu tidak bisa, tidak memungkinkan. Kenapa? Fa inna madlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yuqala annahu an yuqalu hatta yumkina an yuqala innahu sidqun aw kadzibun. Dikarenakan makna yang ditunjukkan oleh kalam insya itu laisa mukhbaran anhu, bukan makna khabar, bukan makna pengkhabaran, ya, hatta yumkina an yuqala, ya, sampai mungkin dikatakan, ya, bahwasanya ini adalah jujur atau ini adalah, ya, dusta. Enggak bisa. Karena apa? Bagaimana kita bisa mengatakan ini kalam betul atau kalam tidak betul, sedangkan di situ bukan bentuk pengkhabaran. Bukan bentuk apa? Pengkhabaran. Wa kharaja biqaulina lidzatihi, keluar dari ucapan kita lidzatihi al-khabaru alladzi la yahtamilu as-sidqa wa la yahtamilu al-kadhiba bi'tibaril mukhbiri bihi. Dari ucapan lidzatihi, na'am, mengeluarkan khabar yang zatnya apa? La yahtamilu sidqa aw la yahtamilul kadzib, yang tidak ada kemungkinan untuk disifati jujur ataupun untuk disifati dusta. Bi'tibaril mukhbiri bihi, ya, kalau ditinjau apa? Dari yang mengabarkannya, dari yang mengkhabarkannya. Wa dzalika anal khabar min haitsul mukhbiru bihi salasatu aqsamin. Yang demikian itu, ya, rincian khabar kalau kita tinjau dari yang mengabarkannya, nah, itu terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi menjadi berapa? 3 bagian. Al-awalu, yang pertama, ma la yumkinu wasfu bil kadzib ka khabarillah wa rasulihi ats-tsabit anhu. Yang jenis yang pertama, ya, yang mengabarkan, ya, apa namanya, kalam yang mengabarkan yang pertama adalah jenis yang la yumkin wasfu bil kadzib, tidak mungkin untuk kita sifati dengan sifat dusta. Paham? Seperti contohnya apa? Seperti khabar yang datang dari Allah dan khabar yang datang dari Rasulullah SAW, tapi yang sabit. Sabit ini masuk di dalamnya apa? Sahih dan hasan, baik li zati atau li ghairihi. Ya, ketika Allah dan Rasulnya SAW mengabarkan sesuatu, maka yang keluar dari beliau tidak bisa kita untuk sifati dengan al-kadzib, tapi wajib kita sifati untuk, ya, sifat as-sidq, sifat yang betul. Karena nggak mungkin, ya, Nabi SAW itu berbicara ngasal, berbicara dusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan berbicara dengan hawa nafsu, melainkan Nabi berbicara itu murni dari wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan ke Nabi SAW. Jadinya ucapan Nabi, baik ucapannya berbentuk irsya atau khabar, itu tidak bisa, ya, kita katakan al-kadzib di dalam khabar beliau. Ya, kalau yang khabarnya aja nggak bisa kita dustakan, apalagi yang insya. Mafhum? Asan yang kedua, ma la yumkinu wasfuhu bisidqi, ya, kalam yang tidak memungkinkan untuk kita sifati dengan sifat betul.
oh ini kalam betul, enggak mungkin. Seperti apa contohnya? Kalau khabari anil mustahili syar'an au aqlan. Seperti pengkhabaran tentang perkara yang mustahil, baik ditinjau dari syariat atau dari akal. Fal awal, ditinjau dari sisi syariat, kemustahilan apa? Contohnya, ka khabari mudda'i ar-risalati ba'da Nabi SAW. Seperti apa? Pengkhabaran orang yang mengklaim di sana ada risalah, ya, yang datang setelah Nabi SAW. Ini secara syariat nggak mungkin. Berarti apa? Kalam dia tidak mungkin kita sifati dengan sifat yang as-sidqi. Wajib langsung kita katakan al-kadzib. Naam. Wasani yang kedua, kalau khabar an ijtima'i an-naqidaini. Yang kedua, mustahil secara akal adalah seperti pengkhabaran tentang berkumpulnya dua yang bertentangan, ya, di dalam satu keadaan, satu waktu. Kal harakati wasukut fi ainin wahidatin fi zamanin wahidin. Seperti contohnya apa? Perkara bergerak dan diam. Ya, ada orang yang mengabarkan apa? Itu ana lihat, ya, di suatu zat, ain itu di sini maknanya zat, ya. Ana lihat suatu barang, barangnya satu, tapi dia gerak dan dia diam dalam satu waktu. Paham? Ana lihat nih, papan tulis nih tadi, ya. Dia gerak dan dia diam. Jam 9 pas persis dia gerak dan dia diam, ya. Mungkin nggak? Pusing nggak? Pusing. Karena nggak mungkin bersatunya naqidah ini. Kalau dia gerak, ya gerak, nggak bisa diam, paham? Kalau dia diam, ya diam, nggak bisa gerak, paham? Artinya nggak mungkin di suatu zat dan di suatu keadaan yang sama ada suatu perkara yang dia gerak dan dia diam. Itu suatu perkara yang nggak mungkin. Itu seperti nanti akidahnya orang-orang ahlul kitab, dari kalangan ahlul kitab. Dia tuh akidahnya nanti lucu, kita akan bahas. Dia itu ijtima' an-naqidah ini dalam akidah dia. Nanti kita akan bahas kalau kita belajar akidah. Mafhum ya? Nah, kalau ada kalam yang demikian, maka tidak kita bisa sifati dengan sifat as-sidqi, tapi langsung kita katakan al-kadzib. Asalis, jenis yang ketiga, ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhibi imma ala sawa au ala rujhani ahadihima ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Nah, ini yang ketiga. Inilah yang dikatakan khobar apa? Tadi ya didefinisikan. Yang memungkinkan apa? Disifati dengan sifat betul dan sifat apa? Tidak betul, dusta. Ini yang jenis yang ketiga. Naam. Imma ala sawa, ya, bisa kalam tersebut apa? Sifat dari maknanya itu sawa, sama. Artinya di situ apa? Bisa kita katakan jujur, bisa kita katakan tidak jujur. Mungkin jujur, mungkin enggak, gitu kan? Mungkin enggak. Kalau dia kita belum tahu. Naam. Au ma'arujhan yang adhima, atau apa? Kalam tersebut maknanya apa? Rajih salah satunya. Ya, lebih rajih yang as-sidq daripada yang al-kadzib. Seperti contohnya ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Seperti pengkhabaran seorang kepada kita misalkan tentang apa? Datangnya orang yang gaib. Orang yang dia sebelumnya tidak datang. Contoh misalkan si mana Jabon gitu kan.
Nah, belum datang Ustaz. Nah, ketika itu apa? Antum mengabarkan ke anak, lihat dia udah datang. Ja'a jabun. Maka ja'a jabun ini apa? Ya, bisa kita katakan as-sidq atau al-kadzib. Kalau betul maka apa? Ya, as-sidq. Dan yang semisalnya. Nah, inilah na'am barakallahu fikum jenis yang ketiga yang masuk definisi dari mu'alif rahimahullahu taala. Adapun nanti ketika kita bahas Al-Qur'an dan Sunnah menggunakan usul fikih ini, ya maka apa? Tidak ada yang namanya barakallahu fikum kita bisa dustakan. Tapi kita wajib benarkan semua kalam Allah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kita nanti apa? Bermuamalahnya dengan Al-Quran dan Sunnah menggunakan ilmu usul fikih ini. Naam. Tayyib. Asan yang kedua al-insya. Kedua al-insya. Apa al-insya? Kebalikannya berarti ma la yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi. Dia adalah kata yang tidak mungkin untuk kita sifati dengan jujur atau tidak jujur. Wa minhu al-amru wa nahyu. Di antara al-kalam al-insya adalah perintah dan larangan. Maka itu namanya kalam insya, yang tidak bisa dikatakan apa? Ini betul atau ini dusta. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka tidak dikatakan, oh ini betul atau enggak ya? Atau contoh misalkan ada orang yang merintah kita, maka enggak bisa kita katakan betul nih yang larang kita, betul enggak? Nah, mafhum? Kecuali nanti kalau gimana? Kalau umpamanya ada yang berkata, Ustaz, kalau umpamanya ada yang berkata ke kita misalkan, ini kan Ustaz kan nggak bolehin ini, itu kan larangan. Apakah itu maksudnya khobar atau insya? Apa mau antum? Ruli ya berkata ke Abdullah, Abdullah, jangan gitu. Ustaz nggak bolehin kayak gitu. Insya atau khobar? Insya. Khobar itu. Khobar dan insya, dua-duanya, ya. Bi'tibaro ini, ya. Bi'tibari apa namanya? Ruli. Ya, bi'tibari al-khobar yang dibawa Ruli, maka itu khobar. Tapi kalau bi'tibaril ma'na, maka itu maknanya apa? Insya. Paham? Apa? Maksudnya? Ya, ini insya Allah. Enggak, tadi Ruli itu kan membawakan suatu berita, itu namanya apa? Khabar, ya. Taib. Maknanya insya. Maknanya apa? Insya. Waqad yakunul kalamu khabaran wa insya'an bi'tibaro ini. Dan terkadang apa? Kalam itu dia bisa masuk kategori apa? Khabar dan insya'. Bi'tibaro ini ditinjau dari dua sisi. Kalau ditinjau dari apa? Dua sisi. Kasyagil uqudil lafdhiyah, seperti sigoh akad yang lafdhiyah. Contohnya apa? Mislu bi'tu. Contohnya bi'tu, saya jual. Wa qabiltu, dan saya beli. Ya, saya jual dan saya beli. Ya. Qabiltu, saya beli.
saya terima. Ya, saya terima. Atau kalau keliru terjemah omong lah ya. Kadang ini. Fa inna sesungguhnya lafaz akad ini apa? Bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqid khabaran atau khabarun. Lafaz ini apa? Kalau ditinjau dari petunjukannya, ya, penunjukannya, makna yang dia tunjuk ala ma fi nafsil aqid, atas na'am, apa yang ada pada diri seorang yang berakad, maka dia adalah khabar. Paham? Bi'tu, saya beli. Dia mengabarkan bahwasanya saya beli, mengabarkan yang ada pada dirinya. Paham? Wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya'un. Tapi kalau ditinjau dari pengaruh akad yang telah terjadi dari lafadznya itu insya. Karena nggak bisa dikatakan kalau udah beli jadi milik anak, ini bohong nih, nggak bisa dikatakan ini benar nih, udah, paham? Itu udah jelas. Kalau umpamanya udah jadi akad ya udah, nggak bisa dikatakan benar, nggak bisa dikatakan bohong. Seperti contohnya apa? Nikah, ya. Contohnya apa? Nikah. Nikah ketika orang melafadzkan lafaz nikah, itu namanya dia mengkhabarkan ada pada dirinya dari maknanya. Tapi kalau setelah terjadi, selesai akadnya apa, maka udah, itu namanya insya. Nggak bisa kita katakan, wah ini bohong, ini benar, enggak. Paham? Kayak gitu. Taib. Ada faedah tambahan? Sebentar ya, ini ana ada ta'liq dulu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Siyagul uqudi qad qila." Ya, terkadang dikatakan pada sigoh, bentuk-bentuk lafaz akad, hiya insya'at. Ya, lafaz-lafaz akad itu sifatnya insya'at. Lafaz yang insya'iyah. Wa qila, dan terkadang juga dikatakan apa? Ikhbarat. Ya, lafaz yang sifatnya khabariyah. Wa hiya fil haqiqati. Dan lafaz-lafaz akad pada hakikatnya itu adalah ikhbaratun anil ma'anil lati fil qalbi. Wa tilkal ma'ani insya'at. Falafdu khabarun wal ma'na insya. Udah ditulis? Ya. Wahiyya fil haqiqati alfadul uqud, pada hakikatnya, antum lihat, tulis ikhbaratun anil ma'ani, dia adalah ikhbarat, pengkhabaran dari makna-makna fil qalbi yang ada pada hati orang. Qabiltu, mengkhabaran, dia pengen menerima, ya enggak? Dari lafaz itu ada makna pengkhabaran. Wa tilkal ma'ani insya'at, tapi maknanya apa? Insya'at, insya'iyah, yang tidak bisa dikatakan jujur atau dusta. Falafat khabarun wal makna insya'un. Lafadznya khabar, tapi maknanya apa? Insya. Kalau antum lihat tadi, insya'iyah itu al-amr, ya enggak? Kemudian apa? Ini diantaranya. Contohnya amar apa? Idrib, la tadrib. Apakah dari kata ini bisa kita katakan ini betul dan tidak betul? Jawabannya apa? Tidak. Nah, dari kata ini, dari lafaz yang dia sifatnya insya'iyah, tidak bisa disifati kalam ini berbentuk apa? Jujur atau tidak jujur, paham?
Mafhum? Nah, tapi kalau lafadz akad atau di sana ada namanya kalam yang ditinjau dari dua sisi. Ditinjau dari apa? Dua sisi. Kalau dari sisi lafadz, ya, ditinjau dari lafadz. Dia apanya? Al-lafadz khobar. Khobariyah. Tapi kalau dari sisi makna apa? Insya. Contohnya qabiltu. Contohnya lagi apa? Bi'tu. Dia lafadznya jelas khobariyah, bukan fi'il amr, bukan fi'il nahi, iya enggak? Betul? Tapi kalau ketika telah selesai akad, ya udah, itu insya'iyah. Paham? Suatu perkara yang tidak dikatakan apa? Bohong dan jujur. Paham? Itu. Nah, makanya dikatakan kata Syekhul Islam tadi apa? Fil haqiqah ikhwa. Oh, hiya fil haqiqah apa? Khabarat, ya, anil ma'ani allati ya fil qalbi. Namanya akad mengkhabarkan makna yang di qalbi, ya enggak? Kemudian watil kal ma'ani apa? Insya'at. Kesimpulannya berarti apa? Al-lafadz khabarun wal ma'na insya'un. Kayak gitu. Jadi perkataan Syekhul Islam. Iya. Tapi potongannya ya. Atasnya ada lagi. Lanjut. Waqad ya'til kalamu bi suratil khabar wal murad bihil insya. Ya. Terkadang ya'til kalamu datang di suatu kalam bi suratil khabar, bentuknya dia khabar, kalam khabariyah. Wal murad bihil insya. Tapi yang dimaksud apa? Dari lafaz khabar ini apa? Insya. Walaupun nanti ikhwan kita muamalahnya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, naam, definisi dikatakan di sini kalau insya enggak bisa dikatakan naam as-sidq wal kadzib, kemudian kalau khabar bisa dikatakan sidq atau kadzib, Al-Qur'an Sunnah enggak bisa kita gituin. Wajib kita apa? Sifati dengan sifat yang as-sidq semuanya. Tapi nanti di sini kalau kita paham makna insya apa, khabar apa, itu ada faedah tambahannya. Ketika kita memahami yang demikian, ada kalam dia khabar tapi maknanya insya. Nanti di situ apa? Ada faedahnya. Ada makna tambahannya. Nah, sebentar ya kita lanjut. Wa qad yati al-kalam bi suratil khabar wal murad bihi insya. Terkadang apa? Datang kalam dari bentuknya khabar tapi maknanya insya, wabil aksi, dan terkadang juga kebalikannya. Terkadang apa? Kebalikannya. Dia kalamnya insya tapi maknanya khabar. Yang dimaksud darinya khabar. Lifaidatin. Dalam rangka apa? Memberikan faedah kepada kita. Misalul awal, contoh yang pertama. Apa yang pertama ini? Khabar. Wal murad bihi al-insya. Misalul awal qauluhu ta'ala. Contoh yang pertama firman Ta'ala,
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang ya, perempuan-perempuan yang ditalak, maka dia harus yatarabbasna, berdiam diri. Thalathata quru, selama 3 quru. Fa qauluhu yatarabbasna, maka ucapan di dalam Al-Qur'an yatarabbasna bi suratil khabar, bentuknya khabar. Paham? Orang mengkhabarkan kepada kita menggunakan fi'il mudhari', misalkan, atau fi'il madhi. Ra'aitu Zaidan, pengkhabaran bukan? Pengkhabaran. Ini juga pengkhabaran, yatarabbasna. Surahnya khabar. Wal muradu biha al-amr. Tapi maksudnya maknanya apa? Al-amr, perintah. Maknanya insya. Karena at-tarabbus setelah ditolak hukumnya apa? Wajib. Ya, perempuan apa? Wajib. Yatarabbasna bi anfusihin. Setelah ditalak. Mafhum? Wa faidatu dzalik, faedahnya adalah, ya perhatikan ya kawan ya. Perhatikan. Ta'kidu fi'lil ma'mur bihi. Mengtakkid, mengkuatkan ya perbuatan yang diperintah dengannya. Hatta ka'annahu amrun waqi'un, ya. Sehingga ketika seorang mendengarnya seakan-akan ini perintah telah terjadi. Ya, perintah yang betul-betul waqi', yang nyata. Maaf? Kan kalau perintah itu kan belum terjadi, ya enggak? Misalkan anak katakan, "Qum." Antum belum berdiri. Tapi kalau qum tak, oh ya, udah berdiri. Maaf? Qum tak, qum tak. Qum tak, qum tak, qum tak. Maksudnya diri. Itu perintah penekanan gitu. Anta, qum tak, qum tak. Antum diri maksudnya diri. Itu betul-betul harus terjadi perbuatan itu. Yutahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'mur, maka ditakbir, diceritakan anhu tentangnya seperti sifat dari sifat-sifat yang al-ma'mur, sifatnya perintah. Wa huwa ablagh min mujarradil amr. Faedah tambahan, wa huwa ablaghu min mujarradil amri. Dan perkara yang demikian itu lebih ablagh, ismanal ablagh. Lebih mendalam, ya. Balik. Nyampe kan? Ya mungkin lebih mendalam, ya. Daripada hanya sekedar lafaz al-amr, perintah. Contoh yang lain, qad qamatis shalah. Qad qamat as-shalah, maksudnya qumu lis-shalah. Diri mau salat gitu. Paham? Hakadha. Wa mithalul aksi, contohnya, na'am barakallahu fikum, yang lain. Yang kebalikannya. Maksudnya yang kebalikannya apa ini? Dalam bentuk insya dan masukin ayo. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Berkata orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Apa perkataan orang kafir? Ikutilah jalan kami wal nahmil khotoyakum. Maka ya kami memerintahkan diri kami akan membawa, menanggung kesalahan-kesalahan kalian. Faqalu wal nahmil bi suratil amr. Perhatikan di sini ya. Dikatakan di sini wal nahmil, ini bentuknya amar, perintah. Dari mana perintahnya ini? Rifai. Dikatakan ini bahwasanya fi'il perintah. Dari mana gong? Fa'amr. Mana lafaz? Enggak. Wal nahmil.
Abdullah. Mana dia sigo amarnya? Untuk amarnya. Mana amarnya mana? Gong. Lam apa itu? Bukan lam sukun namanya. Enggak ada lam sukun ya, betul. Lamul amr itu. Anda baru dengar dari lisan Anda barusan lam sukun. Ya, lamul amr. Ya, lam amr itu sukun ketika ada huruf ataf 3, wawu, tsumma sama fa. Ya, falyunfiq dzu sa'ah dan yang semisalnya. Tsumma. Taib. Wal nahmil bi suratil amr. Dia bentuknya perintah. Wal muradu biha, yang dimaksud dari ya perkataan ini adalah al khobar. Ai wa nahnu nahmilu, dan kami akan menanggung dosa-dosa kesalahan kalian ketika kalian mengikuti jalan kami. Itu kata orang kafir ke orang-orang beriman. Mafhum ya? Ini ucapan mereka bisa kita katakan apa? As-siddiq atau al-kadhib. Mafhum? Belum tentu orang-orang kafir, kan licik orang-orang kafir. Ya enggak? Antum ikuti saya, nanti saya akan tanggung kesalahan saya antum. Ya belum tentu. Tapi di sini menggunakan perintah supaya apa? Seakan-akan betul saya akan tanggung. Ya, padahal dibohongin. Hakadha, ikhwan ya. Baik. Faidah dzalik tanzilu syai' al-mukhbar anhu manzilata lahu al-mafrudi wal mulzam bihi. Faedahnya adalah apa? Tanzilu syai' al-mukhbar anhu, kita memposisikan suatu yang dikabarkan tentangnya manzilat al-mafrudil mulzam bihi. Seakan-akan posisinya ini wajib. Ya, posisi yang wajib dan pasti apa? Terjadi. Itu. Hakadha ikhwan, hafikallah. Ada pertanyaan? Nih, tanya nggak? Hah? Ini ya, insyaallah. Qabiltu nikahaha. Saya terima nikahnya, wa tazwijaha, dan kawinnya, gitu kan? Nah, qabiltu sigohnya apa ini? Khabar kan? Karena kita mengkhabarkan pada diri kita, saya terima akadnya. Tapi maknanya ketika telah terjadi selesai akad, bisa dikatakan, oh ini bohong, oh ini jujur. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah, itu ya emang udah nikah udah. Ya, emang apaan? Mau diapain gitu kan? Maka maknanya apa? Insya, paham? Anda nggak bisa kita katakan udah sah semua nih. Oh antum bohong. Nggak bisa. Ya. Oh ini. Jadi artinya ketika taratubul akad alaihi, udah selesai perkaranya. Ada. Taruh. Taruh mana? Perhatikan. Baik. Kalau nggak perhatikan nanti antum yang ngomong di depan. Kita ngobrol semuanya nanti. Oh, ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Apa? Hah? Kenapa? Oh, imma ala sawa. Maksudnya ya ulalam ya, apakah kalam itu dia di pertengahan gitu kan, bisa dikatakan jujur, juga bisa dikatakan enggak jujur. Itu sawa berarti kan? Ya itu cari contohnya lah. Atau rujihan ahadihima,
Atau lebih rajih salah satu dari keduanya. Oh ini bisa dikatakan betul. Oh ini bisa dikatakan tidak betul. Ini kalam basyari kita misalkan. Ana ngabarkan ke antum. Besok ini kita belajar usul fikih dulu. Paham? Antum ngabarin ke ikhwan yang enggak hadir. Dan itu betul terjadi kayak gitu. Maka apa? Rajihnya apa? As-sidq, sifat sidq. Kalau besok kita enggak belajar. Nah, itu. Rajihnya sifat al-kadzib. Adapun yang sama, Allah alam, as-sawa. Ana belum temu. Mafhum? Apakah bisa ini dihidupkan AC-nya? Ya. Sepertinya sudah mulai panas gitu ya. Bagaikan di gurun pasir. Apa? Matiin. Itu beginian. Ayo udah. Bisa minus 10 nggak? Enggak lah, 16 doang kan minimal. Minus 0. Tayyib. Apa? Kenapa? Gimana? Kabar mana insya ya? Kita rabasna. Iya. Maksudnya dari yatarabasna ini udah dingin malah kok. Untuk ngapain kok? Udah ya? Udah nyala ya? Dari yatarabasna ini kan dia lafaznya apa? Khabar kan? Seakan-akan mengkhabarkan bahwasanya perempuan habis ditalak yatarabasna. Pengkhabaran aja. Gitu kan? Tapi di sini hakikatnya maknanya apa? Perintah untuk dia tarabus. Perintah untuk dia apa? Tarabus. Harus dilaksanakan. Paham? Seperti contohnya tadi. Nah, qad qamatis shalah. Qamat lafadznya apa? Khabar. Tapi maknanya insya. Qumu lis shalah. Oh? Hakada. Faedahnya apa? Ta'kidu fi'lal ma'mur hatta ka'annahu amrun waqi'un yatahaddatsu anhu bi sifatin min sifatil khabar atau min sifatil ma'mur. Lanjut. Kita lanjut al-haqiqatu wal majaz. Apakah kalam dia mencangkup semuanya? Baik kalamul basyari atau kalamullah wa rasul SAW, itu ada haqiqah dan ada majaz. Artinya ada majaznya atau tidak. Kita akan bahas di sini. Wa yanqasimu al-kalamu min haitsu isti'maluhu ila haqiqatin wa majazin. Kalam kalau kita tinjau dari sisi ya penggunaannya dia itu terbagi menjadi dua. Ada kalam yang dia haqiqah, ada kalam yang dia apa? Majazi. Apa maknanya? Kita akan jelaskan maknanya. Fal haqiqatu, al haqiqah itu adalah hiya lafzul musta'mal fima wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan untuk peletakan asalnya. Ya. Untuk perkara yang memang diletakkan asalnya dia.
Misal contohnya asadin. Contohnya asad. Apa maknanya asad? Lil hayawan al-muftaris. Ya. Hewan yang buas. Ya, makna asad ya maksudnya hewan yang buas. Bukan yang lainnya. Fahad. Ya, dia lismi. Dia juga makna asalnya apa? Al-hayawan al-muftaris. Gitu. Asalnya itu hakiki namanya. Contohnya misalkan kitabun, ya ini kitab. Fa kharaja bi qaulina al-musta'mal al-muhmal. Keluar dari ya ucapan kita al-musta'mal adalah al-muhmal. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Tidak kita namai kalam tersebut haqiqah dan tidak kita namai majaz. Karena enggak digunakan. Nah. Fa kharaja bi qaulina fi ma wudi'a lahu al-majaz. Keluar dari ucapan kita fi ma wudi'a lahu adalah al-majaz, dikeluarkan. Karena kalau fi ma wudi'a lahu, kalau majaz dia maknanya bukan makna haqiqah. Nah, kalau fi ma wudi'a lahu dia maknanya makna hakiki. Wa tanqasimul haqiqatu ila thalathati aqsamin. Haqiqah itu apa? Kalam al-haqiqah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada pembagian menjadi 3. Paham Hanif? Paham Rifai? Lughawiyatin wa syar'iyyatin wa urfiyah. Kalam lughawi, kalam syar'i dan kalam urfi. Lughawi maksudnya apa? Ahli lughah. Ya, secara bahasa. Syar'i secara syariat, tinjauan syariat. Urfi, urf, kebiasaan. Nah, di situ nanti kita akan dapati kalam hakiki ada di situ. Dan majaz juga apa? Nanti insya Allah kita akan bahas ya. Majaz juga ya pasti apa? Ya ada di salah satu dari 3 kalam ini. Nanti insya Allah kita akan bahas. Apakah ada atau tidak majaz itu? Di sini dibahasnya. Al-lughawiyah itu adalah maknanya al-lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fil lughati. Lafaz yang dia digunakan peletakan asalnya fil lughati dari sisi bahasa. Ya, ditinjau dari sisi apa? Bahasa. Biasanya apa? Salat lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa. Nah, ketika kita memahami kalam syar'i nanti, apakah kita menggunakan pandangannya ahlu lughah atau syara' atau urf? Ketika kita membaca kalamullah, Al-Quran atau Sunnah, apakah kita memaknainya menggunakan pandangan ahlu lughah, ya, lughawi atau syar'i atau urfi? Itu yang akan dibahas. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Doa. Udah kita gini aja berarti apa? Salat. Nih. Urufnya orang-orang ini, Naqsyabandiyah, Sufi. Ya, tahu Naqsyabandiyah enggak tahu? Enggak tahu Naqsyabandiyah? Yang ini dia, tarekat yang kalau puasa itu nentuin puasa menggunakan pasang surut air laut. Air laut makin pasang berarti makin cepat. Makanya bedanya sama dia 3 hari puasa itu. Kalau mereka, sebagian mereka Pak, urufnya ya sholat itu ya maksud kita adalah di hati gitu. Zikir di hati. Beda sendiri mereka. Wa aqimus shalah. Ya, tegakkanlah salat. Kita harus selalu salat. Enggak boleh kita enggak salat. Berarti apa? Zikir terus di hati. Anda pernah debat sama orang Naqsyabandi ini kayak gini? Sufi, lagi makan mie ayam.
Ya, nggak enak sekali makan itu jadinya. Untungnya kita dulu hafal akidah wasithiyah. Ya. Kita bantah dikit-dikit. Walaupun ada masih bingung juga, pusing bahasa mereka. Mereka tuh orang ini muter-muter ahli kalam. Kalau ditunjuk kuping, mana kuping? Dia begini. Nih kuping. Terus kan bisa gini kan? Nih kuping. Ini gini, ini kuping nih. Itu Naqsyabandi kayak gitu, ahli kalam. Kita debat terus apa didebatin? Repot. Tentang Allah, tentang ini, tentang sebentar sholat asar, ayo kita sholat. Ngapain kita sholat, Ana udah sholat gitu. Ngapain kita sholat ke masjid? Ana udah sholat. Kita setiap waktu tuh harus sholat gitu. Sholat itu bukan cuma 5 waktu di masjid, enggak. Dalam hati anak debat sama orang ini anak. Alah. Habis. Kalau nggak ada mie ayam, lempar. Selin orang. Dulu pas anak masih lulus SMK lulus SMK ya. Seumuran antum, seumuran siapa berarti? Hah? Seumuran antum kayaknya. Seru sekali tuh. Baik, lanjut. Fakharaja bi qawlina fil lughati al-haqiqatu wa syar'iyyatu wal 'urfiyyah. Keluar haqiqah syar'iyyah dan 'urfiyyah. Ya, afwan. Keluar haqiqah syar'iyyah dan 'urfiyyah. Misalu dzalik, contohnya adalah as-salat. Ya. Ketika kita katakan lafaz salat, fa inna haqiqataha lughawiyah, sesungguhnya makna hakikat lugawiyahnya dia adalah ad-du'a. Doa. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli lughati. Maka ya dibawa makna tersebut atasnya ya. Fi kalami ahli lughah, di dalam kalamnya orang-orang ahli bahasa. Contohnya misalkan apa? Istinja. Ya, dikatakan di sini anak kasih contoh istinja maknanya apa? Al-qata'. Di mana al-qata'? Memotong. Kalau secara hakikat bahasa. Tapi kalau secara hakikat apa? Syar'i beda lagi gitu ya. Jangan antum belajar fikih istinja berarti motong. Motong apa? Motong kotoran. Ya, zakat maknanya apa? An-nama wa ziyadah. Taib. Ya gampangnya apa? Ini kalau kita lagi membahas definisi biasanya. Logotan, kan? Inilah ahli logo. Dan kalam kita biasanya, kalam kita itu kan kalam ada banyak kan? Kalam basyari, ada kalamullah, kalam Rasulullah. Kalam kita ini biasanya diterjemahnya apa kalam? Dibawakan kepada makna hakikat logawiyah, iya enggak? Iya. Biasanya. Biasanya. Tayyib. Wal haqiqatu syar'iyyatu hiya lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Adapun hakikat syar'iyyah, dia adalah lafaz yang digunakan. Nah, lafaz yang digunakan pada peletakan asal untuk syariat. Ya. Nah, ditinjau untuk syariat. Fa kharaja bi qaulina fi syara' haqiqatul lughawiyyah dan haqiqatul urfiyyah. Misal dzalik contohnya as-shalah. Fa inna haqiqataha syar'iyyah al-aqwalu wal af'alu al-ma'lumatu al-muftatahatu bitakbir wal mukhtatamatu bitaslim. Apa salat secara syariat? Maksudnya apa? Hakikat syar'iyyah. Apa hakikat syar'iyyahnya sih mana salat ini? Dia adalah perbuatan, ucapan, perbuatan yang maklumah. Yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Fatuhmalu fi kalam ahli syari' ala dzalik. Maka dibawa pada
kalamnya ahli syariat ala dzalik. Maksudnya atas makna ini. Kalau istinja tadi apa maknanya? Secara bahasa al-istinja lughatan al-qata'. Istilahan atau syar'an di sini dikatakan izalatul kharij min sabilaini bima'in aw hajarin aw nahwihi. Kita menghilangkan suatu yang keluar dari dua jalur, baik dengan air atau batu atau yang semisalnya. Naam. Wal haqiqatul urfiyah. Sekarang hakikat urfiyah. Apa makna hakikat urfiyah? Hiya lafdul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil urfi. Dia adalah lafaz yang digunakan pada apa-apa yang dia diletakkan untuk urfnya. Naam. Udah 1 jam ya ternyata. Mungkin kita cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsiran. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.